Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 2363 Seseorang bersalah. Belum lagi Yerong. Hanya Li Xiuling, bisa dibayangkan perasaan Li Fugui padanya. Ada pasang surut dalam perjalanannya. Mereka awalnya mengira akan menjalani kehidupan yang baik dengan banyak makanan dan pakaian, tetapi mereka tidak menyangka Li Xiuling akan menderita kerugian sebesar itu karena alasannya sendiri. Setiap kali saya memikirkan hal ini, Li Fugui dipenuhi dengan penyesalan. Tetapi, untungnya, Tuhan punya mata, biarkan kekuatannya terus meningkat. Hari ini, dia dapat menentang semua pahlawan dan menaklukkan semua orang yang menghalangi kehidupan damainya. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui membungkuk dan mencium kening Li Xiuling dan Yerong. Xiao Wei melihat pemandangan ini dan dengan lembut menyeka air matanya di sampingnya. Dia tersedak dan berkata, "Saudara Fugui, jangan sedih. Sekarang kamu telah menemukan dokter yang dapat menyembuhkan saudari Xiuling dan kepala desa Ye. Sebaiknya kamu membawa mereka ke sana secepat mungkin." Dengan ringan, lalu dia melangkah maju dan dengan lembut memeluk kedua gadis itu. "Xiao Wei, aku beruntung padamu akhir-akhir ini." Senyuman tipis muncul di sudut mulut Xiao Wei dan dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Saudara Fugui, apakah kamu dan aku masih perlu membicarakan hal ini? Ngomong-ngomong, kamu memelukku seperti ini saudari Xiuling dan kepala desa Ye, bagaimana kita bisa sampai di sana?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang ini." Setelah mengatakan ini, Li Fugui mengajak Li Xiuling dan Yerong keluar. Halamannya ekstra luas. Datanglah ke pintu, Li Fugui memanggil unicorn itu. Ketika dia kembali ke desa Xiaoxi, Li Fugui sendirian dan tidak membutuhkan unicorn sama sekali. Tapi kembali ke kota Jiangnan, Li Fugui tahu akan merepotkan dia menggendong dua gadis seperti ini. Jadi unicorn lebih baik digunakan. Ketika Li Fugui memimpin Li Xiuling dan Yerong ke belakang unicorn, Xiao Wei tidak terkejut dengan pemandangan di depannya. Lagi pula, di dalam hati mereka, Li Fugui tidak berbeda dengan dewa. Jadi sekarang, tidak mengherankan jika sesuatu yang tidak dapat dipahami terjadi pada Li Fugui. Setelah menyaksikan Li Fugui pergi bersama Yerong dan Li Xiuling, Xiao Wei berdoa diam-diam di dalam hatinya. Dia memberkati Li Xiuling dan Yerong, berharap kedua gadis itu bisa pulih secepatnya. Di kampus kota Jiangnan, Guru Surgawi Xuanming telah mengajak para tetua dan pelindung sekte untuk membantu merawat orang-orang di desa Xiaoxi. Temani mereka dalam menyiapkan formasi, jauh sekali. Saudari Ming merasa sedikit tidak nyaman, dan dia bertanya dengan suara rendah kepada Jenny, Su Zitai, dan yang lainnya, apakah menurut Anda Guru Surgawi Xuanming tidak akan mempermainkan apapun? Jenny adalah orang pertama yang berbicara dan tersenyum. "Jangan khawatir. Jika itu terjadi sebelumnya, saya pikir Guru Surgawi Xuanming mungkin masih bertarung Xiao Jiu-Jiu. Tapi sekarang Fugui telah menguasai seni menghadapi langit dan bumi. Dalam hal ini, Master Xuanming harus tahu bahwa dia bukan lagi lawan Li Fugui." Su Zitai juga berkata sambil tersenyum saat ini, "Iya, Direktur Ming, Anda terlalu khawatir. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Meskipun Master Surgawi Xuanming adalah anggota dari 6 sekte besar, kekuatannya masih sedikit lebih rendah daripada Master Sekte Kui Piao. Saat ini, Master Sekte Kui Piao adalah, saya akan bertarung bersama kamu." Satu-satunya cara yang dapat diambil oleh Tuan Xuanming sekarang adalah dengan mematuhi perintah kami dengan jujur.
Kalau tidak, Gunung Suanming tidak akan mampu menahan amukan Fugui yang menggelegar. Setelah mendengar apa yang Su Zitai dan Jenny katakan, Sister Ming merasa sedikit lega. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Kemudian dia melihat cahaya ungu muncul di langit di atas kampus di depannya. Saat cahaya menyinari lantai, tangan kecil berwarna merah muda Sister Ming terkepal erat. Waktu berlalu setiap detik, kurang dari 20 menit. Orang pertama telah bangun. Namun, karena istirahat di tempat tidur yang lama, kekurangan gizi, dan trauma mental, orang-orang ini masih tidak bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan segera setelah bangun tidur. Para tetua Gunung Suanming dan para penjaga memandang guru surgawi Suanming di tengah formasi. Saat mereka bersiap untuk merawat kelompok orang kedua, seseorang bersuara dan berbisik kepada guru surgawi Suanming, "Yang mulia, jika kita mengikuti metode pengobatan ini, setelah kita menyembuhkan 10.000 orang ini, vitalitas dalam tubuh kita juga akan sangat terkuras." Guru surgawi Suanming membuka matanya. "Buka matamu." Dia sedikit mengernyit, menatap pria yang sedang berbicara, dan kemudian bertanya dengan dingin, "Apa maksudmu?" Pria itu berkata, "Yang mulia, Li Fugui baru saja meminta kami untuk merawat orang-orang ini. Tetapi dia tidak memberitahu kami dengan jelas selama orang-orang ini pulih, dia akan mengampuni kita. Jika kita menyembuhkan semua orang ini dan Li Fugui memilih untuk membunuh keledai itu, bukankah pekerjaan kita akan sia-sia?" Tianxi Suanming bingung. Meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatan Gunung Suanming saat ini, mustahil untuk melawan Li Fugui. Tapi saya harus mengakuinya, apa yang dikatakan bawahannya memang benar. Seandainya mereka menyembuhkan orang-orang ini, Li Fugui, sebaliknya, meratakan Gunung Suanming mereka. Bahkan ketika mereka berada di bawah 9 mata air, mereka merasa panik. Namun demikian, pilihan apa yang dimiliki guru Suanming? Bisakah dikatakan, apakah mereka masih bisa memilih untuk tidak menjalani pengobatan? Begitu mereka menunjukkan perlawanan di depan Li Fugui, apakah hampir 10.000 murid Gunung Suanming masih punya cara untuk bertahan hidup? Tetapi pada saat ini, pelindung yang baru saja berbicara berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, mengapa kami tidak mengirim orang ke Li Fugui sekarang dan memintanya untuk menulis surat jaminan kepada kami? Selama kami menjamin bahwa kami bisa menyembuhkan orang-orang ini, kita akan dapat menyembuhkan mereka sepenuhnya. Tidak ada salah satu dari kita di Gunung Suanming yang akan terluka. Belum terlambat bagi kita untuk memulai pengobatan." Setelah Penatua Suan mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. "Apa yang kamu bicarakan? Saya masih percaya pada karakter Li Fugui. Menurut pendapat saya, selama kita dapat sepenuhnya mematuhi perintahnya, kita akan aman. Selama kita mengikuti perintahnya sepenuhnya, kita akan aman. Jika kita menunjukkan perlawanan, saya jamin kita pasti akan mati ketika saatnya tiba." Guru surgawi Suanming mendengar ini, tapi saya cukup setuju dengan kata-kata Penatua Suan. Dia berkata terus terang, "Sebaiknya kita memperlakukan orang-orang ini dengan tenang. Kita tidak akan memikirkan hal lain." Wali yang baru saja melamar merasa khawatir. Dia terdiam selama beberapa detik. Dia berdiri dan berkata kepada guru surgawi Suanming, "Yang mulia, karena Penatua Suan rakus akan hidup dan takut mati, sekarang demi masa depan Gunung Suanming, saya bersedia pergi ke Li Fugui untuk berdebat." Guru surgawi Suanming belum berbicara. Penatua Suan berkata dengan tergesa-gesa, "Apakah Anda ingin membunuh kami?" Saat dia berkata, Penatua Suan berkata dengan tergesa-gesa kepada guru Suanming, "Yang mulia, Anda tidak boleh membiarkan dia pergi mencari Guru Li.
jika dia pergi mencari Guru Li sekarang, dia hanya akan menghancurkan kita. Dalam situasi putus asa. Tuan Xuan Ming ragu-ragu, tapi pelindung di depannya memiliki garis hitam di dahinya, dan dia berkata dengan lantang, satu orang bertanggung jawab atas pekerjaan setiap orang. Tunggu saja, saya akan pergi mencarinya sekarang. Guru surgawi Xuan Ming masih tidak menghentikannya. Setelah pelindung yang berbicara itu meninggalkan matanya, Penatua Xuan berdiri dengan tergesa-gesa dan bergegas menemui guru surgawi Xuan Ming. Tetapi, sebelum Penatua Xuan dapat berbicara, guru surgawi Xuan Ming memimpin dan menghela nafas. Baiklah, saya tahu apa yang akan Anda katakan. Sekarang masalahnya telah menjadi seperti ini. Kita harus sangat berhati-hati. Lalai, jika Anda tidak peduli, hanya kami yang akan menderita. Oke, jangan bicarakan ini lagi, mari kita tunggu dan lihat. Penatua Xuan tidak punya pilihan selain menelannya lagi. Pelindung itu datang jauh-jauh keluar kampus, temukan Sister Ming dan yang lainnya. Sebelum dia dapat melangkah maju, dia berhenti di kejauhan dan bertanya dengan hormat, Direktur Ming, di mana lembah Guru Li saat ini? Setelah mendengar ini, Saudari Ming sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang sedang Anda bicarakan dengan lembah Guru Li? Pelindung Dharma dia berkata terus terang, saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Guru Lembah Li hari ini. Sebelum Saudari Ming membuka mulutnya, Su Zitai bertanya dengan dingin, katakan, ada apa? Pelindung itu tidak mengatakan apa yang dia pikirkan di depan kekhawatiran Sister Ming dan lainnya. Bagaimanapun, dia juga tahu bahwa meskipun orang-orang di depannya dipilih secara individual, identitas mereka luar biasa. Tapi saat ini, di depan Li Fugui, mereka hanyalah pion di tangan Guru Li. Dan hal ini, mereka tidak berhak memutuskannya. Saya hanya ingin menemukan lembah Guru Li sekarang, dan saya harap Anda mau memberitahu saya di mana lembah Guru Li berada. Sedikit mengernyit, dia melangkah maju dan berkata dengan nada agak marah, aku sudah memberitahumu bahwa Tuan Lembah Li sedang keluar untuk menangani masalah ini sekarang. Jika ada yang harus kau lakukan, katakan saja padaku. Dia mendapat inspirasi. Kemudian dia buru-buru melangkah ke depan dan terus bertanya kepada saudari Ming, apa katamu? Guru Lembah Li sedang sibuk, saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali. Li Fugui tidak ada di sini sekarang. Bagaimana jika sekelompok orang ini sedang mempermainkannya? Meski mereka tidak takut, tapi saat ini, mereka ada di kota. Selain itu, ada puluhan ribu orang dari desa Xiaoxi di sini. Jika tidak berjalan dengan baik, kemungkinan besar akan menimbulkan korban jiwa bagi orang-orang yang tidak bersalah. Memikirkan hal ini, Sister Ming bertanya dengan dingin, mengapa kamu menanyakan hal ini? Mungkinkah kamu masih berencana untuk mempermainkan kami sementara Li Fugui tidak ada di sini? Saya akan mengatakan yang sebenarnya hari ini. Jika kamu taat, itu saja. Tetapi jika kamu tidak patuh, percaya atau tidak, aku bisa membunuh kalian semua bahkan jika Fugui tidak ada. Pelindung itu merasa agak kedinginan setelah mendengar ini. Dia buru-buru berkata, kamu terlalu khawatir, karena kita telah berjanji pada lembah Guru Li dan bersedia mematuhi perintahnya. Bagaimana kita bisa bertindak sembarangan sekarang? Jangan khawatir, saya hanya mencari lembah Guru Li untuk diskusikan masalah ini dengannya. Tidak ada persyaratan lain untuk merawat orang-orang di sini. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, saya bersumpah demi Tuhan. Saudari Ming menoleh untuk melihat Jenny. Ekspresi Jenny dingin. Dia berbicara lebih keras. Dia berkata dengan keras,
izinkan saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apa yang Anda diskusikan dengan guru Lembah Li? Pelindung itu mengucapkan kata-kata itu, tetapi tetap tidak mau mengatakannya. Tepat ketika dia sedang memikirkan apakah akan kembali sekarang dan memberitahu Tuhan Yang Maha Esa bahwa Li Fugui tidak ada di sini, atau apakah akan mengungkapkan kekhawatiran yang ada di lubuk hatinya di depan orang-orang ini. Tanpa diduga, Su Zitai melangkah maju dan benar-benar menyela di depan beberapa orang. Lihatlah sekeliling, ada 3.000 tentara utara di kampus ini saat ini. Sejujurnya, jika Anda berencana membuat kekacauan di sini, saya akan singkirkan tentang kalian semua nanti. Akan baik-baik saja jika Suzy tidak mengatakan ini. Tapi sekarang, setelah dia menjatuhkan kata-kata ini, pelindung itu memandangi sekelompok orang di depannya. Saat ini, Kui Piao, Chang Qiong dan lainnya tidak ada di sini. Li Fugui tidak terlihat. Yang ada hanya Sister Ming, Jenny, dan Komandan Tentara Utara. Adapun 3.000 tentara utara, bagi mereka, tidak ada bedanya dengan semut. Pikirkan ini, pelindung itu membuka mulutnya dan berkata terus terang kepada Saudari Ming, Direktur Ming, saya khawatir Guru Li Gu tidak akan menepati janjinya. Sister Ming, Jenny dan Ni, Su semuanya menatap dengan mata terbelalak. Di dalam hati mereka, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi Li Fugui. Mengatakan bahwa Li Fugui tidak menepati janjinya hanyalah sebuah fitnah. Saya menyarankan Anda untuk menjaga mulut Anda tetap bersih. Kapten Li kami, selama dia mengatakannya, tidak ada yang tidak bisa dia capai. Pelindung itu mengangguk, memutar matanya beberapa kali, dan kemudian tersenyum, selama Lembah Guru Li berbicara. Hitung saja, selesai, pelindung itu berbalik dan berjalan cepat menuju gedung tempat orang-orang ini tinggal. Sister Ming dan Jenny melihat ke belakang penjaga itu saat dia pergi, merasa sedikit tidak nyaman. Terutama Suster Ming. Dia selalu merasa seolah-olah sesuatu yang lain akan terjadi hari ini. Jenny, kenapa jantungku selalu berdebar kencang, kata Suster Ming pelan. Jenny tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya sudah lama bersama Fugui. Pada dasarnya, tidak akan ada kejutan dalam keputusan yang diambil Fugui. Sister Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Diam-diam menantikannya di dalam hati, semoga Li Fugui bisa segera kembali. Gunung Xuanming, Hua Duo dan yang lainnya berdiri di depan ribuan murid Gunung Xuanming. Kui Piao dan Chang Qiong tidak jauh dari situ mendiskusikan teknik sekte masing-masing. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, senyuman di wajah Hua Duo tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berdiri dan mengatakan sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri. Ketika Yu Zhen mendengar ini, dia dengan cepat bertanya, ada apa dengan Duo? Wajah Hua Duo penuh dengan ketidakberdayaan. Dia menarik napas dan ingin mengungkapkan kekhawatirannya. Tapi kemudian dia memikirkannya kemungkinan besar menyebabkan kesenjangan antara Sister Ming dan Li Fugui. Pikirkan baik-baik pengaturan yang dibuat Li Fugui kali ini. Tidak ada kekurangan pada awalnya. Li Fugui membawa Sister Ming dan Jenny kembali ke kota Jiangnan untuk merawat orang-orang di desa Xiaoxi. Mereka tinggal di sini untuk menstabilkan situasi. Sekilas, itu logis. Namun ketika Hua Duo mengira Li Xiuling dan Ye Rong masih berada di desa Xiaoxi, dia tiba-tiba merasa Li Fugui pasti punya niat lain saat dia membawa Sister Ming dan Jenny kembali ke kota Jiangnan. Pikirkan tentang hal ini, kekuatan Sister Ming sekarang hanya berada pada level inti emas. Tidak banyak masalah dalam berurusan dengan pelindung Gunung Xuanming,
Tetapi jalan yang harus ditempuh untuk mengalahkan para tetua atau pemimpin sekte Gunung Xuanming pasti masih panjang. Adapun Jenny, sebagai Ratu Darah dari klan vampir, meski dikatakan sangat kuat sekarang, Bao Buqi bisa bermain imbang dengan Xuanming Tianxi. Namun masalahnya adalah kelompok tetua Xuanming San juga memiliki wali, dan mereka tidak mengenal Jenny dengan baik. Yang paling penting adalah, Li Fugui datang untuk menghadapi Gunung Xuanming dengan kebencian yang tak ada habisnya. Berdasarkan pemahamannya tentang Li Fugui, kali ini tidak mungkin hanya 180 orang yang meninggal di Gunung Xuanming. Bersambung.